I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi yang berjudul cyberbullying. Sebelum saya memulai presentasi, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Safianatul Fitriyah, yang ini Desi Mahfuzah, dan yang ini Siti Humairah. 1. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Contoh dari fenomena alam yaitu gempa bumi, tanah longsor, banjir, hujan, badai, dan lain-lain. Sedangkan contoh fenomena sosial berupa tawuran, aksi demonstrasi, cyberbullying, dan lain-lain. Adapun tujuan teks eksplanasi yaitu untuk memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada para pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus memuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian dengan secara jelas. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 4. Yang pertama faktual, yang kedua bersifat keilmuan, yang ketiga informatif, dan yang keempat membahas hal-hal yang bersifat umum. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian kejadian, dan yang ketiga ulasan. 2. Identifikasi fenomena. Bullying merupakan kejadian sosial yang begitu meresahkan, melibatkan tindakan-tindakan kekerasan dan terjadi secara berulang. Tindakan ini dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap satu atau beberapa korban dengan niat merendahkan, menyakiti, atau mengintimidasi. Sayangnya, perilaku ini dapat terjadi di berbagai tempat dan dalam berbagai keadaan. Tindakan ini adalah bentuk perlakuan merendahkan, penindasan, atau intimidasi yang ditujukan kepada individu yang lebih lemah atau berbeda oleh individu atau kelompok lain. Keberadaan bullying bisa sangat merugikan, mengganggu kesejahteraan psikologis, emosional, dan fisik korban. 3. Rangkaian kejadian. Dalam banyak kasus, bullying dapat mengambil berbagai bentuk, seperti pelecehan yang dilakukan secara verbal. Contohnya adalah niat untuk menghina, mengucilkan, ataupun makian yang ditujukan kepada korban. Bentuk ini dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri korban, serta memengaruhi kesejahteraan mental mereka. Pelecehan fisik di sisi lain melibatkan tindakan kekerasan yang dapat mencakup pukulan, tendangan, atau tindakan fisik lainnya yang menyebabkan cedera fisik atau rasa sakit pada korban. Pelecehan sosial adalah upaya untuk mengisolasi korban dari kelompok teman sebaya mereka dengan cara menolak atau mengabaikannya. Dampak yang disebabkan dari perilaku bullying ini sangat serius, bahkan mengakibatkan kematian. Beberapa kasus ditemukan bahwa korban nekat mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menghadapi situasi tersebut. Selain itu, bullying dapat memengaruhi kemampuan korban untuk berfungsi secara sosial dan akademis. Mereka mungkin merasa terisolasi, kurang percaya diri, dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang mengancam masa depan mereka. 4. Korban cyberbullying. Beberapa korban cyberbullying bahkan sampai bunuh diri akibat tekanan yang diterimanya melalui internet. Contohnya, kematian Yoga Cahyadi 36 tahun yang melakukan tindakan nekat dengan menabrakkan dirinya ke kereta api di Yogyakarta pada Minggu 26 Mei 2013 diduga karena tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara musik Lockstock Fest 2 di mana dia menjadi event organizer EO-nya. Hal itu tampak dari tweet terakhirnya. Terima kasih atas segala caci maki. #LockstockFest2. Ini gerakan-gerakan menuju Tuhan. Salam, katanya. Tercatat ada beberapa korban bunuh diri lain yang diduga akibat cyberbullying. Ada baiknya berpikir 2 kali dahulu sebelum mencaci maki seseorang via media sosial. Semoga tidak ada korban akibat cyberbullying. 5. Ulasan. Mengatasi bullying adalah tugas yang sangat penting bagi semua pihak yang terlibat. Kerjasama semua bidang seperti keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat tentu sangat diperlukan. Hal ini melibatkan peningkatan kesadaran akan dampak negatif bullying dan mengajarkan keterampilan sosial serta pemahaman tentang empati kepada individu sejak dini. Selain itu, perlu ada mekanisme yang efektif untuk melaporkan dan menindak tindakan bullying.
melalui pendekatan komprehensif seperti ini. Kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih peduli, dan lebih mendukung bagi semua individu sehingga dapat mengurangi insiden bullying dan mengurangi dampak negatifnya pada masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitches on my line and you know